Nah, kajian teori itu kalau dalam penelitian itu ada yang mengatakan kajian teori, ada yang mengatakan kajian pustaka, ada yang menyatakan tinjauan pustaka. Tapi kalau saya ngikuti sistemnya di UNY namanya kajian teori kalau di Fakultas Ekonomi itu. Nah, isi dari bab 2 kajian teori itu meliputi beberapa ya. Ini kalau ini dengan catatan kalau penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Kalau kualitatif sudah beda lagi. Kalau di kualitatif nggak ada hipotesis. Tapi yang saya bahas di sini, saya cenderung untuk memberikan yang ini penelitian yang kuantitatif. Karena biasanya kecenderungannya teman-teman di UNJ itu, di FE terutama ya, itu kebanyakan penelitiannya yang kuantitatif kayak gitu. Nah, isinya adalah deskripsi teori, kemudian penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis. Oke, kita coba bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama, deskripsi teori. Teori itu adalah sekumpulan konsep, definisi, asumsi, dan generalisasi yang saling berkaitan yang mendeskripsikan dan menjelaskan tentang suatu hal. Misalnya, penelitian Anda itu adalah tentang pengaruh dukungan orang tua dan prokrastinasi akademik terhadap motivasi belajar. Nah, kalian deskripsikan tuh, dukungan orang tua itu artinya apa? Dukungan orang tua adalah apa? Itu menurut beberapa ahli seperti itu. Kemudian prokrastinasi akademik itu apa? Kamu ini jabarkan menurut para ahli itu seperti ini. Kemudian kan nanti kamu rangkum menjadi sebuah sintesis dari teori. Nah, dalam penelitian, teori itu berfungsi sebagai mengidentifikasi awal dari masalah penelitian. Jadi misalnya penelitian itu masalahnya terkait dengan motivasi belajar siswa yang rendah, kita perlu tahu motivasi belajar ki opo atau sakjane kayak gitu. Nah, itu yang dikatakan sebagai teori berfungsi untuk mengidentifikasi awal dari masalah penelitian. Supaya kita tahu apa yang akan kita teliti. Kita neliti motivasi belajar kan perlu kita memahami dulu motivasi belajar itu apa, faktor-faktor yang mempengaruhi itu apa, terus kemudian apa namanya hal-hal yang menyebabkan motivasi itu rendah itu apa saja gitu. Kemudian fungsi teori yang kedua adalah mengumpulkan konsep yang relevan terkait dengan topik. Nah, topiknya penelitian tadi tentang motivasi belajar. Ya yang dikumpulkan ya teori-teori tentang motivasi belajar seperti itu. Kemudian teori menunjukkan hubungan antar variabel penelitian. Nah, dalam penelitian itu kan ada misalnya kamu meneliti pengaruh antara penggunaan media pembelajaran dengan hasil pembelajaran. Tentunya yang sudah meneliti terkait dengan hal tersebut, nggak hanya kamu saja, tapi ada beberapa orang, beberapa tokoh, beberapa ahli yang sudah pernah melakukan penelitian yang serupa. Nah, itu bisa kamu kumpulkan ya, hasil-hasil penelitian itu untuk ini, untuk disusun menjadi deskripsi teori, untuk menunjukkan hubungan antar variabel penelitian, hubungan antara penggunaan media dengan hasil pembelajaran, misalnya seperti itu. Itu tadi terkait dengan deskripsi teori dan fungsi dari teori. Nah, kemudian di dalam menyusun kajian teori, kita biasanya menggunakan sumber referensi, baik itu dari buku, artikel, data dari lembaga, kemudian media massa, dan lain sebagainya. Nah, pastikan kita dalam menyusun penelitian, menyusun kajian teori itu perlu menggunakan sumber referensi yang baik, yang memenuhi kriteria relevan, lengkap, terbaru, orisinil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Relevan artinya cocok dengan topik yang kita teliti. Misalnya topiknya terkait dengan motivasi belajar, ya referensinya terkait dengan itu, jangan yang lain, seperti itu. Kemudian lengkap. Lengkap itu artinya kalau kamu cari referensi itu ya sing lengkap, sing misalnya mendefinisikan terkait dengan motivasi belajar ya sing lengkap, jangan yang sepotong-sepotong, yang meragukan kayak gitu. Sampai seperti itu. Kemudian referensinya itu harus terbaru. Nah, karakteristik terbaru itu
ya 10 tahun terakhir lah minimal kalau itu untuk artikel jurnal. Kalau misalnya sekarang tahun 2022 ya referensi itu harus di atas tahun 2012. Itu paling pol mentok berarti kan yang tahun 2012 itu yang paling pol mentok bisa digunakan seperti itu. Kalau buku apa misalnya buku teks itu boleh lebih dari itu. Yang penting ini sih apa namanya kalau misalnya ada cetakan yang terbaru maka ambillah yang cetakan yang terbaru. Misalnya kamu mau ini ya reverse atau referensinya adalah buku metodologi penelitian dari Sugiono. Nah, biasanya kan ada tuh cetakan keberapa, tahun keberapa. Paling baru kalau nggak salah tahun 2017. Nah, kamu ambil yang paling baru itu, yang paling tahun 2017 seperti itu. Terus kemudian referensi itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Intinya adalah kalau kamu mengambil teori dari orang, pastikan itu dari orang yang benar-benar ahli seperti itu. Jangan ambil dari blog, jangan ambil dari website yang ya istilahnya website yang ecek-ecek dalam artian sing bisa diedit. Contohnya adalah Wikipedia. Nah, teman-teman karena sudah mahasiswa, jangan sampailah buat makalah, buat artikel atau buat apa itu ambilnya dari Wikipedia atau dari blog seperti itu. Nah, itu apa karena apa namanya kurang kredibel seperti itu. Ya, kalau ambil referensi ya dari artikel jurnal, dari Google Scholar itu kan juga banyak seperti itu. Tinggal pinter-pinternya kita untuk mencari keyword yang tepat seperti itu. Kemudian tips dalam menulis kajian teori yang pertama buatlah poin-poin penting dari topik penelitian, baru mencari referensi. Misalnya topiknya penelitian itu terkait dengan motivasi belajar, kamu pengen kajian teorinya itu ya isinya kui terkait dengan deskripsi motivasi belajar itu apa, definisinya itu apa. Terus kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, terus kemudian upaya peningkatan motivasi belajar dan seterusnya. Poin-poin penting itu kamu tulis-tulis terlebih dahulu di kertas kayak gitu, baru nanti ngetik-ngetik di ini cari-cari di artikel-artikel jurnal seperti itu. Kemudian yang kedua, kajilah teori yang secara spesifik dan benar-benar sesuai dengan topik penelitian yang kita lakukan. Nah, kadangkala kesalahan teman-teman dalam membuat kajian teori ini ya teori misalnya teori terkait dengan suatu variabel, gue menggur copy paste istilahnya kayak gudangan seperti itu. Gudangan itu ya campur-campur kayak gitu kadang nggak sesuai dengan topiknya malah dicantumkan di situ nah, kayak gitu. Itu hindari. Jadi perlu benar-benar dilihat teori itu yang spesifik dan benar-benar sesuai dengan topik yang kita teliti seperti itu. Kemudian jangan asal copy paste teorinya tetapi lakukan paraphrase. Saya yakin teman-teman di sini sudah tahu bagaimana cara memparaphrase ya, cara mengutip seperti itu. Itu jangan sampai kalian ini ya melakukan plagiasi dalam penelitian karena kalau saya apa ya kalau menurut saya kita melakukan plagiasi dalam penelitian itu termasuk dosa akademik seperti itu. Nah, kalau saya apa namanya memaknai itu sebagai dosa akademik. Nah, kalau misalnya nanti kalian ketahuan melakukan plagiasi dari suatu penelitian, itu kan ada hukumnya juga kan dari negara kita. Terus kemudian nanti kalau ke depannya itu membuat apa yang kita lakukan itu nggak barokah seperti itu. Maka hindarilah hal-hal seperti itu. Terus kemudian dalam menyajikan teori dimulai dari beberapa pendapat ahli, kemudian lakukan sintesis, menyimpulkan dengan bahasamu sendiri. Misalnya mengkaji teori terkait dengan hasil belajar. Hasil belajar menurut si A itu seperti ini, hasil belajar menurut si B itu seperti ini. Dan kamu simpulkan berdasarkan menurut beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwasanya hasil belajar adalah bla bla bla. Gunakan bahasamu sendiri seperti itu. Kemudian tips dalam menulis penelitian yang relevan. Nah, penelitian yang relevan, ya kalau tadi ya di bab 2 yang sub A itu adalah kajian teori, yang B itu penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan itu adalah penelitian yang sesuai, yang relate dengan penelitian kita. Nah, untuk menulis itu perlu kita memilih penelitian yang terdahulu, yang paling relevan, yang paling sesuai dengan topik penelitian. Misalnya penelitiannya itu adalah tentang pengembangan media pembelajaran
akuntansi menggunakan lektora untuk meningkatkan keterampilan menjurnal, ya, misalnya seperti itu. Nah, maka dari itu penelitian yang relevan yang direkomendasikan adalah penelitian yang relevan yang membahas terkait dengan pengembangan media, terkait dengan pengembangan aplikasi lektora seperti itu. Terus kemudian untuk pembelajaran akuntansi yang kaitannya dengan seperti itu. Terus kemudian penelitian yang relevan hendaknya mengcover seluruh variabel yang diteliti. Misalnya variabel penelitian itu ada telu. Yang pertama misalnya motivasi belajar, yang kedua hasil belajar, yang ketiga adalah dukungan orang tua. Ya harus tiga itu di cover dari penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan yang dipilih harus ada kaitannya dengan ketiga hal itu. Terus kemudian dalam memilih penelitian yang relevan disarankan memilih penelitian yang relevan tidak lebih dari 10 tahun. Seperti tadi ya saya katakan, kalau sekarang tahun 2022 maka maksimal yang boleh dijadikan referensi yaitu tahun 2013 seperti itu. Karena kalau di bawah 2013 itu sudah enggak sudah out of the date gitu ya, sudah istilahnya kadaluarsa kayak gitu. Nah, kemudian ketika kita menulis penelitian yang relevan, jangan hanya kita menuliskan nama, tahun, dan judulnya saja, tetapi juga kita perlu menganalisis persamaan dan perbedaan penelitian yang relevan dengan penelitian yang kita lakukan. Persamaannya itu apa, terus kemudian perbedaannya apa. Nah, perbedaan itu yang nantinya kita bisa menuliskan, oh, penelitian yang akan saya lakukan itu kelebihannya ini loh, yang belum dipecahkan oleh penelitian-penelitian yang terdahulu. Itu yang dinamakan sebagai novelty atau kebaruan penelitian. Nah, berikutnya yang ketiga dari bab 2 adalah kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini diartikan sebagai gambaran logis dan rasional tentang bagaimana variabel-variabel penelitian dapat saling berkaitan. Jadi kerangka berpikir itu menggambarkan hubungan antar variabel dalam penelitian. Nah, kalau dalam penelitian itu kan ada variabel X, ada variabel Y. Nah, hubungan antara variabel X dan variabel Y itu divisualisasikan dalam bentuk kerangka berpikir. Misalnya contohnya ini penelitian terkait terkait pengaruh persepsi model pembelajaran blended learning via Bismart dan fasilitas belajar terhadap motivasi belajar. Nah, maka kerangka berpikir itu menggambarkan hubungan antara variabel yang ingin diteliti. Variabelnya akan meneliti terkait dengan persepsi model pembelajaran, pengaruh persepsi model pembelajaran terhadap motivasi belajar dan pengaruh fasilitas belajar terhadap motivasi belajar. Contohnya kayak gitu. Nah, berikutnya adalah pengerumusan hipotesis. Nah, dalam penelitian itu ada dua macam hipotesis, yakni hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Nah, hipotesis penelitian itu adalah hipotesis yang bentuknya itu adalah kata-kata seperti itu. Kalau hipotesis statistik itu yang sudah ada kaitannya dengan statistik. Misalnya ada pengaruh dan tidak ada pengaruh seperti itu. Nah, hipotesis penelitian ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah hipotesis deskriptif. Nah, hipotesis deskriptif itu adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri, tidak membuat perbandingan atau hubungan. Jadi berupa kata-kata, berupa mendeskripsikan terkait dengan dugaan kita sebagai peneliti. Contohnya ini, siswa SMA X paling sedikit 80% dapat diterima di perguruan tinggi. Ini kan masih berupa dugaan dan itu akan kita temukan jawabannya melalui penelitian itu. Kemudian yang kedua adalah hipotesis komparatif. Itu menunjukkan ini ya, dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contoh rumusannya adalah misalnya tidak terdapat perbedaan, terus terdapat perbedaan. Nah, intinya ada kata-kata perbedaan itu berarti hipotesisnya komparatif. Kemudian yang ketiga adalah hipotesis asosiatif. Asosiatif itu artinya adalah hubungan antara dua variabel atau lebih.
Nah, kata-kata hipotesisnya adalah terdapat hubungan atau tidak terdapat hubungan antara ini dengan ini, seperti itu. Terus kemudian yang berikutnya adalah hipotesis statistik. Nah, biasanya kalau yang dimasukkan dalam karya tulis ilmiah di bab 2 adalah hipotesis statistik itu. Nah, yang biasa dimasukkan H0 dan HA. Ini yang akan kita buktikan melalui pengujian statistik. Nah, H0 atau hipotesis 0 itu hipotesis yang menyatakan tidak ada perbedaan, tidak ada hubungan, atau tidak ada pengaruh. Nah, nulisnya biasanya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara ini dengan ini. Nah, wali aneh atau kebalikannya dari hipotesis 0 itu adalah hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif itu menyatakan bahwa ada perbedaan, ada pengaruh, ada hubungan. Maka nulisnya terdapat pengaruh yang signifikan antara ini dan ini. Nah, kedua hipotesis, baik HO maupun HA, ini yang nantinya akan kita uji menggunakan statistik. Sehingga nanti kalau kita lihat di hasil-hasil pembahasan penelitian itu ada seringkali mengulang kata-kata berdasarkan analisis SPSS atau analisis regresi yang dilakukan dengan SPSS menunjukkan bahwasannya T hitung misalnya lebih besar daripada T tabel atau dan lain sebagainya, itu yang menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan atau tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Nanti kesimpulannya sehingga hipotesis alternatif itu terbukti dan hipotesis nol itu adalah tertolak. Nah, contohnya kalau kalian membaca di bab 4 seperti itu. Nah, ini adalah perumusan hipotesis yang nantinya diuji hipotesisnya ke apa namanya dan dibahas di bab 4 seperti itu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk materi bab 1 dan bab 2 dari penelitian. Untuk selanjutnya, silahkan bisa dilanjut untuk sesi tanya jawab.